Halo Sobat Porang, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menceritakan tentang katak, bukan katak sawah kawanku, tapi tentang katak porang. Nah, untuk kawan-kawanku pecinta porang, tani porang, apalagi untuk kawan-kawanku yang masih baru mengenal porang, masih baru ingin belajar bertani, bercocok tanam porang. Untuk kawanku yang belum tahu tentang katak porang, inilah dia. Ini kawanku, ini adalah katak porang ya. Katak porang. Mungkin kawanku juga belum begitu mengerti ya, untuk apa sih katak porang. Di dunia tani porang kawanku, katak porang itu bahan yang sangat inti ya, bahan yang sangat utama untuk pengembangbiakan agar tanaman porang kita bertambah banyak, bertambah jumlahnya. Karena katak porang adalah bibitnya ya, bibit utamanya, bibit yang terbaiknya selain kembangnya ya, selain kembang porangnya. Nah, bagaimana cara memanen katak? Katak kalau yang masih seperti ini kawanku, jangan dulu dipanen ya. Ini masih bisa bertumbuh kembang ya, masih bisa bertambah besar dan belum tua. Saat terbaik untuk memanen porang kawanku nanti ya, ketika pohonnya ini sudah rubuh, sudah kekuning-kuningan atau sudah mati ya. Itulah yang saat yang paling baik untuk memanen katak porang. Karena kalau pohonnya ini sudah rubuh, sudah kekuning-kuningan atau bahkan sudah mati, itulah saat yang paling baik ya untuk memanen kataknya ya. Jadi nanti ketika akan kita tanam atau akan kita buat untuk menjadi bibit pohon porang, dia akan cepat tumbuh ya. Dia akan cepat tumbuh dan akan cepat berkembang ya. Tumbuh kembangnya itu akan lebih cepat. Dan apabila kita memanen katak porang masih dalam keadaan seperti ini tidak baik ya. Tidak baik untuk tumbuh kembangnya ya. Ia akan mengalami kegagalan ya. Kadang-kadang kita akan gagal ya, karena si katak yang masih hijau seperti ini masih tumbuh ya, masih berkembang ya. Jadi ia masih mau memakan zat-zat ya dari pohonnya dah.
kecil besarnya katak porang ini tergantung dari besar pohonnya juga ya. Semakin besar nanti pohonnya, kataknya juga akan semakin membesar ya. Semakin membesar dan semakin banyak. Nah, ini batang yang pertama ini atau pohon yang pertama ini kataknya sebesar ini. Nanti di batang yang kedua atau di pohon yang kedua ini, kataknya akan lebih besar lagi ini. Kataknya akan lebih besar lagi. Kataknya akan lebih besar lagi dan lebih banyak dibandingkan pohon yang pertama ini. Pohon yang pertama sebesar ini ya kataknya. Nanti di pohon yang kedua ini nanti kataknya akan lebih besar dan lebih banyak lagi. Begitu seterusnya ya. Sampai nanti pohon porang ini pohonnya sebesar lengan kita ya. Sebesar tangan kita. Kataknya pun akan semakin besar dan semakin banyak. Jadi begitu ya kawanku ya. Jadi memanen katak yang paling baik itu ya adalah ketika pohonnya ini sudah rubuh, sudah kuning, sudah mau mati. Itulah saat yang baik untuk memanen kataknya ya kawanku ya. Untuk ukuran 1,5 tahun atau setahun itu sudah bagus lah. Ukuran setahun itu katak itu udah terlihat bagus dan banyak nanti ya. Sudah umur setahun itu kataknya sudah bagus, sudah banyak, sudah besar-besar, sudah cukup untuk kita panen ya. Jadi kita sudah bisa menghasilkan katak ketika umur tanaman kita sudah ada setahun lah. Ketika tanaman kita sudah ada umur setahun, maka kita sudah bisa memanen katak, menjual katak, sudah bisa menghasilkan uang kawanku ya. Ini pohonnya masih kecil ya, maka kataknya pun juga terlihat kecil. Tapi ini berjalan seiring waktu, pohonnya membesar, kataknya pun akan membesar dan bertambah banyak. Ini perbandingan pohon pertama ya. Ini pohon pertama yang sudah mengeluarkan katak ini. Nanti ini pohon yang kedua ini akan lebih banyak dan lebih besar lagi kataknya kawanku ya. Akan lebih banyak dan lebih besar lagi ini. Nah nanti ketika pohon ini mati, sudah kuning, sudah rubuh ya, kataknya bisa kita ambil, kita kumpulkan. Kalau mau dibuat bibit sendiri ya boleh, kalau mau dijual juga ya boleh ya. Per kilo ini kataknya akan mencapai 125.000 ini per kilo ya kawanku ya. Tergantung di mana Anda berada ya, tergantung di daerah mana Anda ya. Tapi berkisaran antara 100 ribuan ke atas lah per kilonya ini rata-rata ya. Kataknya ini. Nah untuk kawan-kawanku yang belum tahu tentang porang dan suweg, karena banyak kawan-kawanku yang menganggap bahwa suweg dan porang itu sama ya, sebenarnya berbeda sekali ya. Porang ya porang, suweg ya suweg. Yang membedakan porang dan suweg ya inilah kawanku ya. Kalau porang ini akan keluar katak seperti ini.
porang ya. Kalau suwek tidak akan keluar katak seperti ini kalau suwek. Dan umbi suwek itu putih, sedangkan umbi porang kecoklatan ya, atau kekuning-kuningan gitu umbinya. Ini tanaman saya ini sudah berumur kurang dari 4 bulan ini. Kurang dari 4 bulan ya. Saya menanamnya ini bibitnya juga tidak rata ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga di sini terlihat besar dan kecil ya. Karena memang bibitnya saya menanam tidak rata, sengaja saya buat begitu agar saya bisa mengetahui perkembangan pertumbuhannya ya. Bisa mengetahui perkembangan pertumbuhannya. Saya sengaja membuatnya, menanamnya seperti itu. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kawanku, semoga dengan penjelasan saya yang singkat ini, mari kita sama-sama belajar agar tanaman porang kita semakin baik ya, semakin tumbuh, berkembang, dan semoga dengan menanam porang ini penghasilan saudara-saudaraku semakin banyak ya, sehingga menambah pundi-pundi keuangan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat mencoba, selamat bertani menanam porang, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.